Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 388 Raja Persenjataan Elit. Apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal. Jika dia tidak keluar, kita semua akan mati hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk terus berbicara di sini? TN, Chu Feng, dalam dialog ini seharusnya lebih tepat diterjemahkan sebagai teman Chu Feng, tapi aku menghilangkannya karena akan terdengar terlalu canggung berulang-ulang. Namun, semua orang masih memikirkan persenjataan elit Chu Feng. Aku benar-benar curiga bahwa semua orang membalas kebaikan dengan kebencian. Tepat pada saat itu, Wakil Ketua World Spirit Guild, Gao Qixi, juga berdiri dan dia tersenyum ramah ke arah Chu Feng, seolah-olah secara diam-diam memberitahu Chu Feng bahwa World Spirit Guild-nya akan berdiri di belakang Chu Feng sebagai dukungan. Wakil Ketua Gao, hal-hal tidak bisa dikatakan seperti itu. Jika Anda mengatakan bahwa kami, dengan menaruh pikiran kami pada persenjataan elit ini, membalas kebaikan dengan kebencian, maka bukankah Anda, dengan melindungi Chu Feng, akan menggelapkan persenjataan elit? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Chu Feng adalah bagian dari serikat roh dunia Anda. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbicara. Wajahnya dipenuhi dengan senyum, namun senyum itu tampak anehnya menyeramkan. Pandangannya selalu tertuju pada kapak hantu Asura milik Chu Feng dan kapak itu tidak mau bergeser sedikitpun, dan orang itu adalah wakil kepala klan Jie, Jie Yan. Gao. Setelah mendengar kata-kata Jie Yan, wakil ketua Gao mengerutkan kening dan wajahnya tidak menyenangkan. Karena identitasnya, sungguh tidak baik membela Chu Feng dalam situasi seperti itu. Bahkan jika kata-katanya adil, orang-orang akan merasa bahwa dia memiliki hati yang egois. Ya, Chu Feng memang menyelamatkan kita, dan kita semua mengakuinya. Kami juga sangat bersyukur dalam hati kami, dan kami benar-benar akan mengungkapkan rasa terima kasih kami. Namun, kapak hantu Asura ini adalah benda yang tidak memiliki tuan. Tidak masuk akal jika benda ini menjadi miliknya hanya karena dia mencabutnya. Selain itu, semua orang di sini mempertaruhkan nyawa mereka untuk persenjataan elit ini dan bahkan ada orang yang dikorbankan untuk itu. Lagi pula, dengan kekuatannya, apakah dia mampu mempertahankan persenjataan elit? Dengan persenjataan elit di sisinya, itu tidak akan mendatangkan keberuntungan apapun baginya dan itu hanya akan mendatangkan bencana yang mematikan. Jie Yan melanjutkan perkataannya. Benar sekali. Wakil kepala Jie sangat benar. Chu Feng telah menyelamatkan kita, jadi tentu saja, kita perlu mengungkapkan rasa terima kasih kita. Sekolah Yuangangku bersedia memberikan 10.000 manik-manik mendalam untuk berterima kasih kepada teman ini atas kebaikannya menyelamatkan hidup kita. Kepala sekolah Yuangang buru-buru berkata. Sekolah Dewa Apiku juga bersedia memberikan 10.000 manik-manik mendalam. Sekte Putih Tersembunyiku juga bersedia. Lembah bebas dan tak terkekang itu sama saja dengan semua orang. Lembah Dewa Pedangku juga akan menggunakan 10.000 manik-manik mendalam untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Chu Feng atas kebaikannya menyelamatkan hidup kami. Pada saat yang sama, para penguasa kekuatan lain juga semua mengungkapkan sikap mereka tetapi pada kenyataannya, mereka mendorong Chu Feng ke arah jurang api. Chu Feng, klan Jieku bersedia memberikan 20.000 manik-manik mendalam sebagai ungkapan rasa terima kasih kami atas kebaikan hati yang telah menyelamatkan hidup kita semua. Namun, kamu tidak bisa mengambil kapak hantu Asura ini. Kapak ini milik semua orang di sini. Jie Yan tersenyum dan berkata, dari apa yang kalian semua maksud, kalian ingin mengambil beberapa puluh ribu manik-manik mendalam untuk membeli persenjataan elitku. Wakil kepala suku. Jika seseorang menawarkan puluhan ribu manik-manik profound untuk membeli Armor of Tones milik klan Jiemu, apakah kau akan menjualnya? Chu Feng mendengus dingin dan dia sangat tidak senang. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang-orang itu akan begitu tidak tahu malu. Dia menyelamatkan mereka karena kebaikan, tetapi mereka masih memikirkan kapak hantu Asura miliknya sendiri. Temanku, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Kapak hantu Asura ini awalnya adalah benda tanpa tuan, jadi kapan itu menjadi milikmu? Jie Yan, wakil kepala suku, tersenyum semakin sinis dan dia hanyalah rubah tua biasa. Ya. Temanku, kamu tidak bisa mengatakan itu karena kamu memegangnya sekarang di tanganmu, jadi itu milikmu, kan? Saya juga merasa itu masuk akal. Kapak hantu Asura ini awalnya adalah benda tanpa pemilik, dan dapat dikatakan bahwa itu milik semua orang di sini. Teman, Anda tidak dapat memonopolinya. Melihat itu, kerumunan bergema satu demi satu. Namun, tepat pada saat itu, kapak hantu Asura di tangan Chu Feng berkelebat dan mulai menyusut dengan cepat di tangan Chu Feng. Kapak besar sepanjang 2 meter itu benar-benar berubah menjadi deretan cahaya dan menghilang di dalam tangan yang dikepalkan erat oleh Chu Feng. Apa ini? Kemana perginya persenjataan elit itu? Melihat pemandangan itu, wajah para master sekolah Yuangang dan sekolah Dewa Api berubah drastis dan mereka sangat panik. Mata mereka melebar dan mereka mulai melihat kemana-mana, ingin menemukan kemana kapak itu pergi. Karena, persenjataan elit sangat menarik bagi mereka. Setiap orang ingin mendapatkannya.
Bagaimanapun, kekuatan yang memiliki persenjataan elit akan berada satu tingkat lebih tinggi daripada kekuatan lain dalam hal posisi. Misalnya, Lembah Dewa Pedang. Awalnya merupakan kekuatan kecil, dan hanya karena mendapatkan pedang kayu dewa, maka ia memiliki posisi seperti sekarang. Posisinya bahkan meningkat dengan cepat. Tunggu. Semuanya, jangan panik. Tepat pada saat itu, wakil kepala suku tampak sangat tenang. Dia menatap erat tangan Chu Feng yang terkepal dan berkata, "Chu Feng, bisakah kau membuka telapak tanganmu dan biarkan kami melihatnya?" Setelah mendengar perkataan itu, semua orang memusatkan pandangan mereka ke tangan Chu Feng, dan dalam situasi seperti itu, tidak baik untuk menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa membuka telapak tangannya secara perlahan. Ya Tuhan, ini. Dan setelah Chu Feng benar-benar membuka telapak tangannya dan saat orang-orang melihat dengan jelas telapak tangan Chu Feng, selain wakil ketua klan Jie dan wakil ketua Serikat Roh Dunia, ekspresi hampir semua orang di tempat kejadian berubah drastis dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena pada saat itu juga, di telapak tangan Chu Feng, ada sebuah gambar. Gambar itu tidak lain adalah kapak hantu Asura yang baru saja menghilang. Kapak hantu Asura tercetak di telapak tangan Chu Feng. Meskipun hanya berupa gambar, namun tampak jelas dan nyata. Ketika dilihat, tampak sangat tiga dimensi dan seolah-olah seseorang mengambil kapak hantu Asura yang telah menyusut dan menggantungnya di telapak tangan Chu Feng. Ia mengenali tuannya. Itu adalah persenjataan elit yang dapat mengenali tuannya. Pada saat itu, orang-orang berteriak kaget tanpa henti. Di wajah mereka, ada kekaguman, dan ada juga rasa iri. Bahkan tatapan wakil kepala klan Jie, Jie Yan, menjadi rumit dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. "Egi, apa yang terjadi? Mengapa persenjataan elit itu masuk ke telapak tanganku?" Kenyataannya, meskipun Chu Feng merasakan persenjataan elit itu masuk ke telapak tangannya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bodoh. Ini berarti kau telah mendapat persetujuan dari elit armamen dan kau telah diakui sebagai pemiliknya. Senjata itu bisa menjadi satu denganmu, dan selain dirimu, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Egi menjelaskan, hal seperti ini benar-benar bisa terjadi. Ini berarti bahwa Armor of Tones milik Jie Qingming dan Divine Wood Sword milik Murong Yu tidak menyetujuinya. Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Apakah menurutmu semua elit armamen bisa mendapatkan pengakuan? Elit armamen yang bisa mendapatkan pengakuan adalah raja dari elit armamen dan mereka adalah yang terbaik di antara elit armamen. Tidak peduli dari segi kekuatan atau kualitas, mereka tidak ada bandingannya dengan elit armamen lainnya. Yang juga berarti bahwa di depan kapak hantu Asura milikmu, tidak peduli apakah itu Armor of Tones milik Jie Qingming atau pedang kayu ilahi milik Murong Yu, mereka bukan lagi barang bagus. Mereka bahkan tidak dapat didiskusikan dengan kapak hantu Asura milikmu, dan hanya persenjataan elit yang dapat mengenali tuannya yang merupakan persenjataan elit yang sebenarnya. Yang tidak dapat mengenali tuannya adalah barang cacat yang rusak. Egi menjelaskan.